Muawiya qaddasallahu sirrah su'ila qila lahu al-fitamu syu'bun atau syu'bun. Qala alaika li'annahu ma yas'ubul fitamu illa ala tiflin la ya'rifu illa ummal fahasba. Amma man aqala atau aqila wa arafal akla wa syurba zahada fi dzalikal labanil khariji min dir'in ka'annahu khurma ibratin. Udah, awas, lihat, paham. Su'ila, Tuan Syekh pernah ditanya. Qila lahu, ada yang berkata kepadanya, al-fitamu syu'bun. Ya Syekh, nyapih itu sangat sulit. Nyapih atau nyapih? Ya disapih. Baik yang udah nyusuk selama 2 tahun, habis itu kan disapih. Sulit. Ada yang bilang, Tuan Syekh, nyapih itu sulit. Apa? Hah? Tawai. Qala alaika. Tuan Syekh menjawab, itu membuat kamu. Awan. Qala alaika. Tuhan saya menjawab, yang sulit itu buat kamu. Awas. Li'annahu ma yas'ubul fitamu illa ala tiflin la ya'rifu illa ummu. Karena menyapih itu menjadi sulit bagi anak kecil yang cuma kenal ibunya. Yang cuma kenal ibu, makanya sulit nyapih. Fahasba. Maka renungkanlah. Apa? Bagus. Udah paham ini? Sesaatnya udah paham itu. Ini maksudnya apa? Itu bahas nyapi malam-malam. Emang kalau kata orang dulu begitu, apalagi kalau punya anak laki-laki susah nyapi. Apa? Kalau punya anak laki-laki susah nyapinya. Sampai udah tua masih doyan nyusul. Kalau montak sampai sekarang masih doyan nyusul. Susah nyapinya. Apa Ustaz? Apa? Kita dalam melawan nafsu itu susahnya kayak bayi lagi mau disapi. Susahnya.
menurut kita emang yang enak itu ngikutin nafsu. Menurut kita itu. Makanya jadi sulit. Awas. Meninggalkan keinginan nafsu buat kita masih sangat sulit. Ya kalau disuruh, ayo Pak Arif kita belajar ngerapihin sholat. Sholatnya begini ya, yang rada cakepan. Dari mulai takbirnya ditata lagi, doa iftitahnya dibaca lagi, Fatihahnya lebih dihayati lagi, tasbih rukuk sujudnya diperbanyak lagi. Kalau zikir jangan cuma 3. Kalau puasa itu buat kita yang masih suka ngikutin nafsu berat, masih berat. Udah yang penting sholat kudu rapi-rapi amat sholat, masih berat. Makanya bangun gitu, sampai padahal dari malam sampai subuh di sini, begitu aja subuh, awet dulu takut dia gak kuat kelamaan sholatnya. Takut jerumpung sholatnya kelamaan. Karena masih berat buat kita ninggalin kepengenan nafsu itu masih berat. Ya kayak tadi kita ajak zikir rada banyakan dikit, udah nguletnya berapa kali. Kan masih berat. Kalau zikir diajak yang sesuai tuntunan masih berat. Karena kita ini kebanyakan masih kayak anak kecil, yang kita kerjain masih yang sesuai sama kepengenan kita, belum sesuai tuntunan. Begitu kita paksain buat ngikutin tuntunan, berat jadi. Berat. Itu maksudnya. Nyapinya di situ. Sapi dong. Antara hati kita dan nafsu dipisahkan. Jangan sampai hati ini terus menerus ngikutin nafsu. Sampai kapan? Sampai kapan bisa lepas? Biarin dah pahit-pahit dulu diurusin antawali, biarin gitu. Emang pahit. Demi agar bisa kita sapi. Gitu, sholat kaki yang pegel-pegel. Biarin awal-awal. Yang penting kita bisa nyapih nafsu. Zikir leher sampai pegel, biarin awal-awal. Tenggorokan sampai pada sakit, biarin awal-awal. Yang penting zikirnya sesuai tuntunan. Ya kan zikir kalimat la ilaha illallah itu bukan cuma sekedar dibaca, tapi ada tata cara. Di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah salah satu adabnya itu bikuwatin tamatin, dengan kekuatan yang sempurna. Jadi kagak pakai malu-malu. Malu-malu itu. Kudu dengan kekuatan yang sempurna. La illallah. Gitu. Mau malu-malu. Takut tenggorokan sakit. Kudu begitu, itu sesuai tuntunan namanya. Begitu Bang Sidik, jangan pakai malu-malu. Geraknya juga kudu sesuai.
Yang pertama bikuwatin tamatin, dengan kekuatan yang sempurna. Yang kedua biljah, dengan dijaharkan. Jahar, jangan pelan. Jahar kan kayak imam sholat, gimana sih jahar? Kencang suaranya, lantang. Kalau yang zikirnya masih malu-malu, meskipun golengnya udah sama, tapi belum sesuai tuntunan juga. Lagi yang boleh agak sama. Jangan malu-malu. Zikir aja malu-malu. Lepasin tuh suara, dia kencang. Karena ibaratnya hati kita ini fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa. Hati ini bagaikan batu. Yang namanya orang gedik batu, ya kudu kencang. Kamu mantap. Kilok gedik batu. Agak pecah itu, Pak. Apa dokter? Yang pertama palunya juga pakai palu godem. Kalau pakai palu emas. Yang kedua getoknya juga kudu kencang. Karena zikir la ilaha illallah ini buat getokin hati kita yang keras agar hati kita lembut. Gimana mau pecah itu kerasnya hati kalau zikirnya malu-malu. Emang kudu bikuwatin tamati, dan kekuatannya sempurna. Itu aturannya, tuntunannya begitu. Apa itu? Sesuai tuntunan. Apa sih? Begitu jadi. Dan gentakannya juga kudu pas. Yang digentak itu ilnya, bukan haknya. La ilaha il. Yang digentak itu ilnya. La ilaha il. Oh. Yang digentak ilnya. Itu buat getok hati kita. Lima haknya yang gede. La ilaha il. La ilaha il. Kurang pas itu. Yang digentak itu ilnya. Il. Abang Amin, jangan salah. Emang sulit dan capek lagi. Kalau ngikutin tuntunan, ya capek. Kayak bocah baru sapi, meriang dulu, panas dulu karena baru sapi. Asal malam kagak bisa tidur, nah, belum kena tetek emaknya. Hah? Iya. Lagi dipakai sama bapaknya. Dia mau kudu capek dulu untuk meninggalkan keinginan nafsu. Ya harus capek-capek dulu. Begitu. Makanya Tuhan saya bilang kita ini kayak anak kecil yang cuma kenal ibunya doang. Masih susah buat disapi. Masih susah buat ninggalin keinginan nafsu. Zikir asal udah kebanyakan sedikit langsung lemas. Dah yang penting masih zikir, suaranya pelan. Yang kenceng bang Imam, yang kenceng. Ya, jangan ngikutin babe mah pelan ya emang pules. Jangan itu. Begitu. Itu namanya menyapi. Kita harus menyapi nafsu kita. Jangan diturutin aja maunya nafsu. Terutama tadi tuh pas sholat apalagi. Jangan ngikutin nafsu aja. Kudu kita perbaiki sholat kita. Dari yang rukunnya, yang sunnahnya,
mau itu yang abadnya yang hayatnya terus tetap baik. Amma man aqala wa arafal akla wa syurba zahada fi dzalikal labadil khariji min dir'in ka'annahu khormu ibratin. Tadi baca khormu ya. Adapun orang yang berakal dan sudah kenal makanan dan minuman yang lain, dia akan meninggalkan susuk yang keluar dari tetek itu, yang lubangnya cuma segede lubang jarum. Awas, yang dengan makan jahe sama jengkol gede, ya cuma susu dan tetek mah ya semana sih ngalirnya banyak. Apa gimana? Kalau orang berakal pasti lebih milih makanan yang lain dibanding susu. Orang-orang yang sudah ma'rifatullah, yang sudah kenal Allah, dia sudah lebih merasakan nikmatnya meninggalkan nafsu, sehingga dia lebih milih itu. Kita karena belum kenalnya cuma nikmatnya ngikutin nafsu, makanya masih sulit. Gitu. Apa aja? Yep. Nggak sejauh-jauh deh, contohnya kayak orang yang belum doyan ngaji malam, apa dia? Ngaji malam banget sih, nggak kuat mata saya. Apa itu? Ya kan begitu, kata yang belum kuat. Tapi buat yang udah pernah ngerasain, justru enaknya ngaji malam. Apa? Justru enaknya ngaji malam. Apalagi duduknya di belakang, pulas nggak ketawa. Buat orang-orang yang sudah tahu rasanya makanan yang lain, dia lebih milih itu. Ya tadi contoh. Buat orang-orang yang lihat sholat kita rada lamaan, itu orang baca apa sih? Sholat ada begitu lamanya. Emang kagak pegel kakinya itu. Tapi buat kita yang udah merasakan nikmatnya, lebih enak begitu. Malah kalau diajak cepet, keder kita, susah ngikutin. Buat yang sudah merasakan. Nah kita masih belum bisa ninggalin nafsu karena kita belum merasakan nikmatnya meninggalkan nafsu. Iya, itu pertanyaan udah berpuluh-puluh abad yang lalu. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang dulu kita baca hari Minggu, enggak, sekarang kita bacanya kitab Tanwirul Ulum. Di dalam kitab Bughya itu ada keterangan begitu. Kalau seandainya dengan sholat berjamaah kita kehilangan kekhusyuan, maka sholat sendiri lebih diutamakan. Kalau sholat sendiri bisa khusyuk, sedangkan kalau berjamaah kita nggak bisa khusyuk, maka sholat sendiri diutamakan. Gitu. Kalau bisa khusyuk, kalau sholat sendiri lebih khusyuk dibanding berjamaah. Kalau sendiri kita bisa khusyuk, berjamaah nggak bisa khusyuk, itu lebih diutamakan
sholat sendiri. Karena khusyuk itu intinya sholat. Kalau misalkan sama aja, sendiri ya kagak khusyuk, jamaah ya kagak khusyuk. Kemudian jamaah yang gitu. Gitu. Tapi itu juga kalau memang imamnya masih menerapkan rukun-rukun dan sunnah-sunnah sholat. Kalau imamnya sudah meninggalkan sunnah-sunnah sholat, itu makruh. Begitu. Selama kita masih bisa ngikutin gerakan imamnya, masih lebih diutamakan jamaah. Tapi kalau misalkan dengan berjamaah kita ketinggalan mulu, kagak kuat nguber imam, ya udah sendiri. Nah, kekhusyuan lebih diutamakan. Begitu guys, jawabannya di dalam kitab Bughyatul Mustasyid. Tapi tadi ya, poinnya di khusyuknya. Kalau sendiri kagak khusyuk, jamaah kagak khusyuk, dan jamaah. Emang kadang-kadang kita salah nyontoh. Gini kan Buya kagak berjamaah. Lah Buya mah emang sendiri kok khusyuk. Lah kita lagi misal dewek-dewek aja. Jamaah kagak khusyuk, sendiri kagak khusyuk. Kalau jamaah masih mending, kagak khusyuk ada yang ngalangin. Imam ngalangin. Udah sendiri kagak khusyuk, siapa yang ngalangin? Begitu bang, jangan saya ikut-ikutnya. Ini anak-anak muda kadang saya ikut-ikutin aja. Lah iya, lah selevel bang Narsin kagak mau jamaah, saya lebih khusyuk sendiri lebih khusyuk pulesnya. Ya kayak Bang Adam tuh bocah-bocah itu belakang Bang Rizko pakai sholat sendiri aja. Lah jangan bang, kita mau masih kudu jamaah. Karena tadi kita mesti jamaah yang kagak khusyuk, sendiri kagak khusyuk. Buat kita jamaah lebih baik. Kecuali kalau tadi dengan sendiri kita bisa dapat khusyuk, kalau jamaah nggak dapat, itu baru udah lebih diutamakan sholat sendiri. Poinnya di situ ya, poinnya di khusyuk itu. Apa dokter? Gitu Pak Yusuf? Apa? Bang apa namanya? Enggak. Bisa sendiri kali. Pak Guru kali, Pak Guru. Ngajukan kali? Enggak. Ngangkudin. Enggak. Buat orang-orang yang berakal dan sudah mengenal nikmatnya meninggalkan nafsu, pasti dia akan lebih memilih meninggalkan nafsu. Zahada fi dzalikal labanil khariji min dir'in. Dia akan lebih memilih meninggalkan susu yang keluar dari tete. Billahi harwil waqsudil bab la'allaka antakuna min awliyaihi wa asfiyaihi. Demi Allah, harwil, berangkatlah, mulai melangkahlah, waqsudil bab, majulah menuju pintu gerbang istananya Allah. Jangan terus-terusan ngikutin nafsu. Ayo kita berangkat menuju Allah. La'allaka antakuna min awliyaihi wa asfiyaihi. Nah, dengan begitu mudah-mudahan kamu tergolong ke dalam para walinya
dan orang-orang pilihan Allah. Mudah-mudahan kamu tergolong sebagai para wali Allah dan orang-orang pilihan. Karena syarat wali abdal itu ada 4 kan, dan 4-4-nya berkaitan dengan melawan nafsu. Yang pertama as-sumtu, diem, sedikit bicara. Itu buat orang-orang yang masih suka ngikutin nafsunya susah. Buat sedikit bicara susah. Apalagi yang ngomongnya rada eblas, susah. Apa gue? Yang kedua al-jum, sedikit makan, melawan nafsu. Yang ketiga as-sahar, begadang. Itu juga sulit buat orang-orang yang belum bisa melawan nafsu, sulit buat begadang. Yang keempat al-haya'u, punya sifat malu kepada Allah. Buat orang-orang yang masih ngikutin nafsunya sulit itu. Punya sifat malu kepada Allah. Kalau kita bisa melawan nafsu yang ada dalam diri kita, mudah-mudahan kita tergolong kepada wali Allah dan orang-orang pilihan. Jadi balik lagi dah, yang namanya waliullah itu bukan yang bisa terbang, bukan orang yang megang daun berubah jadi duit, bukan orang yang bisa ngambang di air. Waliullah adalah orang-orang yang bisa melawan nafsu. Begitu Ustaz. Merengut aja Ustaz. Kita bahas tetek merengut aja. Kayak dulu pulang. Udah tuh. Majuin nambahin? Enggak. Wayah basuha angka, dan Allah akan memenjarakan nafsu itu darimu. Kalau kita sudah berusaha untuk melawan nafsu kita, meninggalkan keinginan nafsu kita, mudah-mudahan suatu saat Allah penjarakan nafsu itu. Jadi tanpa kita capek ngelawan nafsu lagi, udah dipenjarakan oleh nafsu. Apa itu? Ya kayak kita kan waktu awal-awal ikut ngaji malam, mata masih berat, pantat masih panas, pinggang masih pegel. Tapi kalau udah sering, lama-lama terbiasa dengan sendiri. Matanya dibikin kuat oleh Allah. Karena selama ini kita berusaha ngelawan mata. Nafsunya sudah dipenjarakan oleh Allah. Apa? Hatta yasfuwa qalbuka anha, sehingga hatimu bersih dari keinginan nafsu. Wa yatanaha min qalbika dzikruh, dan akan menyingkir dari hatimu ingatan tentang nafsu. Udah kagak bisa, udah kagak kepengenan buat ngikutin nafsu bisa. Kalau udah menyingkir, nafsu itu udah menyingkir dari hati, kagak inget. Jangan pakai dipikirin, mau mantap. Karena kita emang belum ngerasain, jadi belum tahu gimana rasanya.
Gimana rasanya sih nafsu menyingkir dari hati kita, gimana rasanya? Berusaha dulu. Di awal latihan dulu, berusaha dulu. Pelan-pelan. Terapkan dalam semua aktivitas kita yang azimah, yang istimewa. Jangan melulu nerapin yang rukhsah, agar nafsu kita terbiasa. Sehingga pada akhirnya nafsu akan menyingkir dari hati kita. Orang yang masih terus menerapkan rukhsah, tidak berusaha menerapkan azimah, maka selamanya nafsu itu akan ada di hatinya terus, nggak akan pernah hilang. Begitu Pak Bu. Watadumu ala fautika, kalau kita atop ke hatta bisa kita baca wataduma ya. Wataduma ala fautika hasratuha. Dan nafsu itu akan terus menyesal karena kehilangan dirimu. Ya dulu mah gue pengen apa aja dikasih. Nyesel nafsu. Nah jangan blojor lah bang, coba itu. Tahan. Baru kita bahas itu. Emang lawan nafsu berat. Kayaknya blojor aja udah ya, kaki. Apa? Ya iya. Lawan. Paling berapa lamanya sih? Ntar gua udah kelar ngaji mau hilang itu. Sakit. Apa nih? Ya kan biasanya begitu, pas ngaji ngantuk rasanya. Pas itu kelar, wallahu a'lam bishawab, seger langsung. Ya itulah nafsu begitu. Nafsu begitu. Kaki itu berasa sakit karena nafsu. Padahal aslinya enggak sakit. Coba aja tahan. Ntar kok ngaji hilang enggak berasa lagi. Kakinya enggak berasa pisan udah. Wa yuqamu hubbuka lil maliki maqama hubbiha. Dan rasa cintamu kepada nafsu akan berubah menjadi rasa cinta kepada sang maharaja. Artinya kita balik bisa tuh. Rasa cintamu terhadap nafsu akan berganti, akan berubah menjadi rasa cinta kepada sang maharaja. Ya kalau kemarin mah yang diikutin kepengenan nafsunya, kan kalau orang cinta begitu, apapun yang diminta oleh yang dicintai pasti akan dikerjakan. Sebelumnya cinta sama nafsu, apapun yang nafsu minta dituruti. Tapi begitu berubah rasa cintanya menjadi cinta kepada sang maharaja, berganti jadinya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu yang diikuti. Apa itu? Hatta idam tala'a qalbuka bihubbi rabbika wal unsi bihi wan qata'atil alatu ji'a biha khadimatan ma'adir in alaika wa harasin ma'a hafazatin
Wahia manzu'atus samum. Sehingga apabila hatimu sudah penuh dengan rasa cinta kepada Tuhan dan rasa bermesraan, nikmatnya bermesraan dengannya, wan qata'atil alat, dan sudah terputus semua jalur-jalur masuknya nafsu, ji abiha khodimatan, maka nafsu itu akan dijadikan pelayan untuk diri oleh Allah. Syaratnya tadi, hati ini kudu cinta sama Allah. Apa kalau agar dapat cinta dari Allah, lawan nafsu, ikutin tuntunan yang diberikan. Awal guys, kopinya ada kopinya, emang ngantuk amat. Bagian kopinya itu ada, saya nggak kebagian kopi ini. Udah, itu cara. Maka nafsu akan dijadikan pelayan oleh Allah untuk kita. Apa sih? Ma'adir in alaika, serta adanya baju besi yang melindungi dirimu. Udah dilindungi. Kalau dulu bahasa Buya, hati kita sudah dipelingkut, nafsu udah gak bisa masuk lagi. Udah dijaga oleh Allah. Apa? Wa harasin ma'a hafazatin, dan benteng beserta pelindungnya, penjaganya. Wahia manzu'atus samumi, dan nafsu itu sudah dihilangkan racunnya, bisanya. Kalau kayak ular, bisanya udah dibuang, udah nggak bahaya lagi. Jadi udah enak. Bahkan sampai Rasul sendiri bilang seperti itu waktu ada sahabat yang nanya. Rasul bilang, semua orang setiap ada bayi yang lahir pasti iblis mengutus satu setan yang mendampinginya. Ada sahabat nanya, termasuk engkau ya Rasul? Termasuk aku. Tapi setan aku udah tunduk. Apa? Setan ini udah tunduk sama Rasul. Iya, jadi bantuin. Caranya cuma satu, lawan nafsu. Itu cara, nggak ada yang lain. Sekali kita ikutin, kita turutin kepengenan nafsu, kita ketagihan. Semakin kita lawan nafsu, semakin lemah dan akan tunduk pada akhirnya. Begitu Pak. Sekali Pak Arif ngikutin nafsu, udah nggak usah berangkat dulu malam ini. Besoknya begitu lagi. Lama-lama udah terbiasa dah nggak berangkat. Tapi sekali kita lawan, udah paksain. Besok sorenya udah enak lagi. Begitu Pak.
Sekali kita turutin, udah dah zikirnya 3 aja, udah. Ntar kita terusan. Tapi kalau kita paksain terus, ntar lama-lama terbiasa. Bahkan yang ada malah nambah, tadinya 165 jadi 200, ntar naik lagi jadi 2,5, naik lagi jadi 500, sampai ujung-ujungnya zikir 500 kagak berasa apa baru dikit. Iya. Terus aja kita lakukan, jangan ditutup. Apa bu? Ta'ti bilisanin muhibbin taqulu kismuka fil mawdi'il fulani wal mawdi'ul fulani binti fulan kismuka. Nafsu itu akan datang kepadamu dengan rayuan, dengan kata-kata orang yang sedang jatuh cinta. Taqulu, dia akan berkata kepadamu, kismuka fil mawdi'il fulani, jatahmu ada di tempatnya si fulan. Samperin gitu. Kalau bahasa tadi siang saya ngobrol sama Bang Kisman itu namanya gretes hati. Apa Pak? Gretes hati. Hati ini kayak ngomong, nu jatah lu ada di sana nu. Dilampiri apa Amir? Di tempat tukang es kelapa, jatah lu di sana nu. Samperin gitu. Kismuka fil mawdi'il fulani wal mawdi'ul fulani binti fulan kismuka, dan di tempat si fulan binti fulan itu jatah. Terus aja begitu. Makanya udah nggak pakai repot-repot dia. Kalau kita kan masih anclang-anclang, masih ayab-ayaban karena belum tahu jatah saya di mana ini ya. Ntar dia ngalorin nyari jatahnya, nggak ketemu, dia ngidulin nyari jatahnya. Tapi orang yang hati dia sudah tunduk, dikasih tahu jatah lu ada di sana, ambil. Jadi keluarnya langsung ada tujuannya. Apa sih? Gitu sih. Kullu lahzatin fi ziyadatin. Setiap saatnya itu akan semakin bertambah, semakin bertambah. Tamullu ya ahlal Iraq. Situ dulu kali ya, di jam 2. Ya ahla mamlakatid dunya wa mulukiha wa malabisa wa malabisiha wa wulatiha. Indi tiyabun mu'allaqatun fi baitin ayyuha wallahu a'lam. Siapa itu? Ayyuha syi'ta labista. Tamulu ya ahlal Iraq. Capek-capek dulu lah wahai penduduk kota Irak. Negara ya, Irak. Wahai penduduk Irak. Hah? Iya ada. Kamu harus siap capek-capek dulu. Jangan udah santai aja. Emang kita saatnya masih waktunya capek. Ibarat kayak orang ke satu tempat, selama belum nyampe, ya emang masih kudu ngenjut dulu terus, ngenjut aja dulu. Belum sampai.
Ntar udah sampai baru sepedanya taruh, sender pun bisa. Lalu sampai mah injut aja terus. Yang naik mobil ya injek aja gas terus, selalu belum nyampe. Ntar udah nyampe baru udah masuk. Gitu dok. Emang sekarang kita saatnya capek dulu, ngelawan nafsu dulu, berat. Apalagi udah jam 2, berat. Mulu dilawan. Ya ahla mamlakatid dunya wa mulukiha, wahai orang-orang yang berada di alam dunia dan kerajaan-kerajaan, wa malabisiha, dan pakaian-pakaian, wa wulatiha, dan pemimpin-pemimpin. Indi tiyabun mu'allaqatun fi baiti, di rumahku banyak baju-baju yang tergantung. Ayyuha syi'ta labista, silahkan kalau kamu mau pakai. Apa dok? Di rumahku banyak baju yang digantung, silahkan yang mana aja kamu mau, silahkan pakai. Apa gimana? Di majlisku banyak sekali nasihat untuk menjalani kehidupan, silahkan mau diterapin yang mana gitu. Oh, iya begitu. Semua kunci kesuksesan dunia akhirat ada di tangan Tuhan. Silakan, yang mau silakan pakai. Awas. Ya kalau kagak mau sukses ya udah jangan dipakai. Baju semua udah digantung. Kali di dalam lemari mah susah kita pakai buka pintu dulu, udah digantung, tinggal ngambil. Nasihat Tuhan saya udah dijelaskan panjang lebar dari halaman pertama sampai halaman 360. Tinggal kita memakainya apa kagak. Gitu. Buya ngajarin kita dari dulu udah apa aja diajarin. Tinggal kita mau makainya apa kagak. Kalau kita tanya Ustaz ini, Ustaz udah berapa banyak amalan yang dikasih sama Buya? Banyak. Tinggal mau makainya. Ada kali selemari itu amalan dari Buya. Ngapa masih begitu aja? Ya kalian yang dipakai. Itu masalahnya. Begitu. Baju itu udah digantungin, udah dipersilakan, silakan yang mau pakai pakai. Tinggal kita. Dah. Alaikum bisalamati fiyya wallahu a'lam bissawab walhamdulillah.